Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus Kristus. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Hari ini juga menjadi awal Yesus Kristus tampil di depan umum untuk mewartakan kerajaan surga, memberitakan Injil, serta menyembuhkan orang-orang sakit. Tampilnya Yesus di hadapan umum ditandai dengan turunnya Roh Kudus ke atasnya. Oleh karena itu, segala bentuk pelayanan Yesus dipenuhi serta dibimbing oleh Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang memulai serta menggenapi segalanya dalam hidup Yesus Sang Putra. Pembaptisan adalah pintu masuk untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Prosesnya dimulai dengan mengikuti pelajaran katekumenat selama 1 tahun dan dibarengi dengan berbagai ujian. Bila gagal dalam ujian atau absen selama proses pembelajaran tersebut, maka wajib mengulangi lagi selama 1 tahun. Tidak gampang menjadi seorang Katolik. Tidak seperti gambaran masyarakat umum bahwa menjadi seorang Katolik cukup ikut pelajaran beberapa hari lalu dibaptis.
tidak semudah itu. Tidak ada kata instan dalam kamus seorang Katolik. Namun apa artinya pembaptisan bagi seorang putra Allah? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan bukan sebagai tanda pertobatan. Pembaptisan Yohanes menjadi tanda pernyataan akan keilahian Yesus sebagai putra Allah. Pembaptisan ini pun juga menjadi tanda dimulainya karya pewartaan Yesus. Melalui pembaptisan ini, Yohanes Pembaptis mau mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang telah dinubuatkan sejak dahulu dan dipertegas oleh turunnya Roh Kudus dalam rupa merpati. Pada saat inilah Allah sebagai Tritunggal dinyatakan untuk pertama kalinya. Suara Bapa dari langit, Sang Putra yang dibaptis, dan Roh Kudus dalam rupa burung merpati adalah simbol Tritunggal Maha Kudus. Dalam Tritunggal Maha Kudus ini pula kita dimeteraikan melalui pembaptisan. Ini menyiratkan kehadiran Allah sejak awal mula kehidupan kita. Sebab kita adalah kepunyaan Allah, dan dalam pembaptisan itu pula kita beroleh rahmat khusus yang menguduskan diri kita seutuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, selain untuk meneguhkan iman kita akan Yesus sebagai anak Allah, peristiwa pembaptisan Tuhan ini juga mengajak kita memahami makna pembaptisan, baik yang dialami oleh Yesus maupun yang kita terima. Dalam konteks waktu itu, pembaptisan yang lazim dikenal adalah pembaptisan Yohanes, yang maknanya terdapat dalam Lukas bab 3 ayat 3. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi, pembaptisan mempunyai makna pertobatan dan pengampunan dosa. Artinya dengan dibaptis, seseorang menyatakan diri bertobat dan mendapat pengampunan dari Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus berdosa sehingga perlu bertobat? Kok dia dibaptis oleh Yohanes? Jawabannya jelas. Yesus tidak berdosa dan tidak perlu bertobat. Namun, mengapa ia dibaptis? Melalui pemberitaan Yohanes Pembaptis dan suara yang turun dari langit, Yesus diperkenalkan sebagai pribadi yang siap untuk memulai pelayanannya di depan umum. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus adalah Mesias, Nabi yang akan datang yang dinantikan Israel, tetapi mereka belum mengenalnya. Dalam tindakan-tindakannya, Yesus menunjukkan dirinya yang penuh dengan Roh Kudus. Dia adalah anak Allah sejati yang akan bertindak atas nama Allah dan memiliki relasi yang akrab dengan Allah Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih, sambil mengenang pembaptisan Yesus, kita juga mengenang sakramen pembaptisan yang kita terima dan menguduskan diri kita. Kita dibaptis bukan lagi dengan baptisan Yohanes, melainkan dengan baptisan Yesus dalam Roh Kudus dan api, supaya menjadi saudara dan saudari dalam Kristus. Kita juga belajar dari kerendahan hati Yohanes Pembaptis.
ia tidak mengakui dirinya sebagai Mesias atau nabi yang akan datang, tetapi berani mengakui Yesus dan jujur mengatakan tunduk dan membuka tali sepatunya saja tidak layak. Seperti Yesus, kita telah menerima sakramen baptis. Dengan demikian, kita pun telah dijadikan sebagai anak-anak Allah, serta menjadi ahli waris keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita meneladan Kristus yang selalu menggenapi kehendak Allah, sehingga menjadi anak Allah yang dikasihi dan yang berkenan kepada Allah. Kita tinggalkan kefasikan kita kelola keinginan-keinginan duniawi kita, dan kita upayakan hidup yang bijaksana, adil, dan beribadat. Dengan hidup yang demikian, Allah pun akan berkata kepada kita, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan Yesus Kristus sebagai putramu. Ketika sesudah pembaptisannya di sungai Yordan, ia keluar dari air dengan disaksikan oleh Roh Kudus yang turun padanya seperti burung merpati. Kami pun telah Kau angkat menjadi putra dan putrimu ketika kami dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Kami mohon semoga kami tetap setia dan hidup pantas sebagai putra dan putrimu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.